Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Irfan Firdaus. Saya mahasiswa Universitas Harapan Medan dengan NPM 1923511, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer, kelas TI 31 pagi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu sistem berbasis IoT. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah antarmuka dan integrasi sistem dengan dosen pengampu Bapak Sayuti Rahman STMkom. Di sini identitas jurnalnya yaitu Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran Berbasis IoT dan SMS Gateway menggunakan Arduino. Masuk ke bab 2, cara kerja sistem. Saat ini telah banyak terjadi peristiwa kebakaran. Pada tahun 2015 lalu, Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan yang besar di Sumatera dan Kalimantan, yang mengakibatkan ribuan orang mengalami gangguan pernafasan dan mengganggu pendidikan, roda perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, akibat dari kebakaran hutan tersebut, asap yang ditimbulkan hingga mencapai ke luar negeri. Berdasarkan statistik dari PT Perkebunan Nusantara 9 dari tahun 2011, hingga sekarang setidaknya sudah terjadi sekitar 15 kebakaran di daerah hutan tersebut. Dengan luas area 2.477,390 hektar, tidak setiap saat petugas dapat mengawasi semua area hutan tersebut. Jadi jika terjadi kebakaran, maka tidak akan ada yang mengetahui keadaan tersebut dengan cepat. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap dari metode Research dan Development atau R&D. Langkah-langkah penggunaan metode R&D adalah: 1. Potensi dan masalah. Penelitian, semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat didayagunakan, dan begitupun dengan masalah yang jika tidak dapat didayagunakan maka dapat dijadikan potensi. Pengumpulan data metode, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang penelitian ini, diantaranya observasi, interview, dan studi literatur. Yang ketiga, desain produk. Dalam penelitian di PTP Nusantara 9 Suko Mangli, untuk pembuatan web menggunakan bahasa PHP dan pemrograman Arduino menggunakan bahasa C dengan aplikasi Sketch untuk memprogram sensor dalam Arduino. Yang keempat, validasi desain. Validasi desain merupakan salah satu proses pengujian yang dilakukan guna mengetahui tingkat kebenaran produk baru tersebut. Yang kelima, revisi desain. Dalam tahap ini seorang pakar menguji validasi dari desain yang dihasilkan. Jika tidak sesuai dengan tujuan awal, maka peneliti akan melakukan perbaikan atau merevisi sesuai dengan yang diminta oleh pakar. Uji coba produk. Yang keenam, pada penelitian ini fokus pembahasan ada pada keefektifan alat mengenai kebakaran dan penanganannya. Hasil pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran dan tingkat penyakit yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan. Alat-alat yang mendukung dalam penelitian ini yaitu Arduino R3, sensor asap MQ7, sensor suhu LM35, sensor api GSM GPRS SHIELD 900. Prinsip kerja pada keadaan awal alat diaktifkan. Sensor suhu akan menampilkan laporan suhu secara real time pada komputer atau laptop yang berada pada pos sebagai acuan keadaan hutan. Yang pertama adalah jika suhu normal antara 45 Celcius, maka indikator merah akan menyala sebagai peringatan bahaya kebakaran. Dan ketika sensor api mendeteksi adanya nyala api, maka secara otomatis GSM GPRS SHIELD 900 akan mengirimkan pesan SMS ke semua petugas pos jaga dan perwakilan penduduk setempat. Ini merupakan skema bagaimana cara kerja alat pendeteksi kebakaran. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa konfigurasi sistem dari sistem keamanan ini terdiri dari input, proses, dan output. Dari sisi masukan atau input terdiri dari sensor suhu LM35, sensor asap MQ7, dan sensor api. Controller yang digunakan adalah Arduino R3 dan GSM GPRS SHIELD SIM900.
Sedangkan dari sisi keluaran atau output terdapat web yang akan tampil pada laptop dan SMS gateway. Alur kerja Arduino dapat diketahui mulai dari inisialisasi Arduino, GSM Shield, sensor suhu, sensor asap, dan sensor api. Kemudian pada sistem mendeteksi perubahan suhu, kadar CO, dan api. Jika kondisi melebihi batas yang diatur, maka sistem akan dalam kondisi ya dan mengirim SMS secara otomatis, dan kemudian data akan dikirim berdasarkan hasil bacaan sensor ke database. Jika tidak, data hanya akan dikirim langsung ke database tanpa mengirim SMS terlebih dahulu. Ini merupakan pengujian sensor api. Ini tampilan web. Ini tampilan SMS pada handphone. Dari hasil pengujian sensor api, hasil sensor terbaca pada web dan pada gambar 3 adalah informasi yang diperoleh dari SMS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan ketika terdeteksi kebakaran. Ini merupakan pengujian sensor asap MQ7. Ini tampilan web. Pada gambar pengujian sensor asap MQ7, dari hasil pengujian sensor asap MQ7 dapat disimpulkan asap akan terdeteksi hanya akan ketika arah angin searah dengan letak alat tersebut. Ketika arah angin berbeda, maka sistem tidak mampu mendeteksi meskipun ada asap. Ketika asap terdeteksi, maka ditampilkan pada web yang terlihat pada gambar di atas. Ada 3 ketentuan pada sensor asap MQ7. Yang pertama, jika sensor asap mendeteksi adanya asap bersamaan dengan sensor api mendeteksi adanya nyala api, maka status web akan berubah menjadi tidak aman dengan indikator warna merah dan secara otomatis mengirim SMS. Yang kedua, jika sensor asap mendeteksi adanya asap bersamaan dengan sensor suhu dengan suhu di atas 45 Celcius, maka status web berubah menjadi waspada dengan indikator warna kuning dan secara otomatis mengirim SMS. Jika hanya sensor asap mendeteksi adanya asap, maka status pada web tetap pada status aman dengan indikator warna hijau. Di sini pengujian sensor suhu LM35. Ini merupakan tampilan SMS dan ini tampilan termometer. Dari hasil pengujian sensor suhu LM35 pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada suhu yang dibaca dari sensor suhu LM35 adalah 45,18 Celcius dan suhu yang dibaca termometer juga berada pada angka 45 Celcius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor suhu LM35 dengan termometer dapat membaca dan menampilkan data secara akurat. Dan bersamaan dengan itu SIM 900 mengirim SMS secara otomatis dan mengubah tampilan web menjadi status tidak aman dengan indikator warna merah karena berada pada suhu di atas 45 Celcius. Ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengujian alat ini, yaitu Arduino R3, sensor asap MQ7, sensor api, sensor berupa modul HX711. Kesimpulannya, rancangan bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT atau Internet of Things dan SMS gateway ini sangat membantu memberikan informasi dengan cepat untuk mengetahui kebakaran yang terjadi di dalam hutan. Dengan menggunakan metode Internet of Things, maka petugas akan mampu mengetahui kondisi secara real time. Dikarenakan teknologi ini mampu memonitoring hardware menggunakan sarana komunikasi internet, sehingga jarak dan lokasi tidak terpengaruh, asalkan sensor yang dipakai mendeteksi perubahan yang terjadi. Sekian presentasi makalah saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.